3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proyek 1 part B kali ini, yaitu Virtual Laboratory for Chemical Equilibrium, kami kelompok 5 akan menggunakan aplikasi Crocodile Chemistry untuk mengetahui proses kesetimbangan yang terjadi pada reaksi yang kami gunakan. Pada umumnya, reaksi kimia adalah reaksi kesetimbangan di mana perubahan energi bebasnya adalah nol. Keadaan kesetimbangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga terjadi pergeseran baik ke arah reaktan maupun ke arah hasil reaksi. Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana laju reaksi maju dan reaksi balik dari suatu zat sama besar dan di mana konsentrasi reaktan dan produk tetap tidak berubah seiring berjalannya waktu. Suatu sistem dalam keadaan setimbang cenderung mempertahankan kesetimbangannya, sehingga bila ada pengaruh dari luar, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa agar segera diperoleh keadaan kesetimbangan lagi. Kesetimbangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsentrasi, tekanan, suhu, dan katalis. Hukum kesetimbangan adalah bila suatu reaksi dalam keadaan setimbang, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai harga yang tetap. Tetapan kesetimbangan bagi suatu reaksi adalah khas untuk setiap reaksi dan harganya tetap pada suhu tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme reaksi kesetimbangan yang kami pilih. Di sini sudah terdapat berbagai alat dan bahan. Ada CuSO4 0,1 molar sebanyak 20 ml, NH3 1 molar, serta HCl 1 molar, lalu ada gelas beaker. Untuk mekanisme kerjanya, pertama, dimasukkan CuSO4 0,1 molar sebanyak 20 ml ke dalam gelas beaker. Setelah penambahan CuSO4 sebanyak 20 ml, lalu juga dimasukkan NH3 1 molar sebanyak 1 ml. Lalu terus tambahkan NH3 tersebut sampai terjadi perubahan warna pada cairan tersebut. Setelah terjadi perubahan warna menjadi warna putih seperti pada yang dicontohkan, lalu dicatat juga berapa kali NH3 yang dimasukkan ke dalam tabung ke dalam gelas beaker. Lalu setelah dicatat, lalu kita masukkan HCl 1 molar sebanyak 1 ml juga ke dalam gelas beaker. Terus tuang HCl hingga terjadi perubahan warna kembali. Setelah terjadi perubahan warna juga dicatat jumlah tetesan, maksud saya jumlah HCl yang dimasukkan ke dalam gelas beaker tersebut untuk merubah warna kembali menjadi biru pucat. Setelah itu kita amati dan dicatat ke dalam lembar pengamatan. Baik, seperti itu penjelasan mekanisme kerja dari saya.
bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Dan prinsip Lekatelier, yaitu jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan aksi atau tindakan tertentu, maka sistem itu akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi tersebut akan menjadi sekecil mungkin. Praktikum ini memiliki tujuan untuk mempelajari mengenai sistem kesetimbangan dan juga mengenai pengaruh penambahan konsentrasi terhadap kesetimbangan. Percobaan dalam praktikum ini yaitu mengenai reaksi pembentukan di mana mereaksikan larutan CuSO4 0,1 molar dengan larutan NH3 1 molar hingga terjadi perubahan warna. Pada larutan tersebut ditambahkan kembali larutan HCl 1 molar hingga berubah menjadi warna biru pucat. Berikut persamaan reaksinya. CuSO4 plus 4 NH3 setimbang dengan CuNH3 4 SO4. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Angela. Baik, terima kasih. CuSO4 merupakan ion tembaga, tepatnya tembaga 2 sulfat dan direaksikan dengan amonia, di mana amonia bersifat korosif terhadap tembaga. Reaksi tersebut menghasilkan suatu senyawa tetraaminokoper 2 sulfat atau CuNH3 kali SO4 yang ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi biru. Dalam percobaan ini, warna terjadi dengan menambahkan 15 mili NH3 dengan konsentrasi 1 molar. Reaksi tersebut dipercepat laju reaksinya dengan menggoyangkan tabung reaksi hingga campuran menjadi homogen. Penambahan NH3 dengan konsentrasi 1 molar berfungsi untuk melarutkan ion Cu2+ dalam kesetimbangan, sehingga semakin banyak amonia yang ditambahkan, maka ion Cu2+ yang terbentuk semakin banyak pula. Selanjutnya yaitu penambahan larutan HCl pada campuran larutan sebelumnya yaitu amonia dan tembaga 2 sulfat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, terima kasih. Reaksi ini akan menghasilkan perubahan warna dari biru menjadi biru pucat yang membutuhkan sebanyak 10 mili HCl dengan 1 molar HCl. Berikut adalah persamaan reaksinya, yaitu CuNH3 4 kali SO4 ditambah dengan 4 HCl setimbang dengan CuSO4 ditambah 4 NH4Cl. Pemudaran warna biru menjadi warna biru muda karena amonia di dalam senyawa tetraamine koper 2 sulfat teroksidasi menjadi amonium klorida dan terbentuknya kembali tembaga 2 sulfat. Penambahan HCl akan mengganggu sistem kesetimbangan pada hasil reaksi sebelumnya yaitu CuNH3 4 kali SO4 sehingga ion H+ akan bereaksi membentuk senyawa baru seperti persamaan reaksi di atas. Percobaan ini sesuai dengan literatur mengenai penambahan amonia dengan asam fosfat yang akan menyebabkan suatu perubahan warna menjadi warna biru. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ricci. Silakan. Baik, terima kasih Nurin. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kesetimbangan atau kesetimbangan kimia merupakan suatu reaksi yang dimana reaktan dapat menjadi hasil reaksi. Kesetimbangan kimia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh konsentrasi, pengaruh suhu, pengaruh katalis, juga pengaruh volume dan tekanan. Prinsip Lekatelier dalam kesetimbangan kimia menjadikan suatu sistem yang mengalami gangguan membentuk kesetimbangan baru dengan meminimalisir gangguan tersebut. Dari percobaan yang telah dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa terjadi reaksi kesetimbangan pada reaksi tersebut, yaitu pada reaksi CuSO4 plus 4NH3 membentuk kesetimbangan menjadi CuNH3 4S4, lalu CuNH3S4S4 juga akan bereaksi dengan HCl dan membentuk kesetimbangan kembali menjadi CuSO4 dan 4NH4Cl. Baik, saya kembalikan kepada Imas selaku moderator. Terima kasih. Baik, seperti tadilah hasil praktikum dan pembahasan. Sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.